Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan diskusi terkait resume ya dari metabolisme yang sudah kita diskusikan sebelum-sebelumnya. Untuk yang pertama terkait resume perolehan ATP, ya kita akan mencoba untuk meresum gitu ya dari apa yang sudah kita pelajari. Jadi ATP sendiri itu apabila jumlahnya berlebihan, ini pernah kita bahas ya, akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk kreatin fosfat. Yang kemudian ATP dapat diproduksi dari oksidasi biologis berupa atau berasal dari karbohidrat, lipid, dan juga protein. Dan bisa juga produksi ATP itu terjadi pada kondisi anaerob, yaitu pada glikolisis anaerob. Nah, untuk kreatin fosfat itu disimpan di semua sel otot dan digunakan untuk menyuplai ATP atau energi jika ada gerakan yang spontan. Tetapi jumlahnya itu terbatas, ya. Jadi kalau ATP yang berupa simpanan kreatin fosfat ini sangat cepat sekali gitu ya diubah menjadi ATP kembali, sehingga sangat cocok digunakan untuk gerakan-gerakan yang membutuhkan energi ya dalam waktu yang cepat ya, karena adanya reaksi tubuh untuk melindungi diri, seperti itu contohnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah resume terkait hubungan antar metabolisme yang sudah kita pelajari, utamanya untuk menghasilkan energi. Kita lihat bahwa sumber energi utama dalam tubuh manusia adalah berupa karbohidrat, protein, dan fat. Yang ketiganya akan di metabolisme terlebih dahulu menjadi senyawa yang lebih sederhana dan kemudian akan menghasilkan ATP dengan prosesnya masing-masing. Nah, jumlah yang dibutuhkan itu karbohidrat lebih paling banyak gitu ya di antara yang lain, kemudian disusul oleh fat, dan terakhir adalah protein. Karena fungsi protein utamanya bukan untuk sumber energi. Nah, untuk bagannya kita bisa lihat dari glukosa terlebih dahulu ya. Jadi glukosa itu akan menjadi glukosa 6-fosfat ya, kemudian lanjut glikolisis menjadi pirufat. Nah, pirufat ini dibentuk di sitosol yang kemudian masuk ke dalam mitokondria. Jadi yang warna orange ini adalah mitokondria. Kemudian pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA melalui proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, hasil CoA yang dihasilkan akan masuk ke siklus Krebs seperti yang tadi barusan kita diskusikan ya. Ini hanya gambaran lebih detailnya lagi. Nah, untuk glukosa 6-fosfat yang berlebih itu dapat disimpan sebagai glikogen ya, dan disimpan di hati maupun di otot. Nah, glikogen akan bisa dipecahkan kembali menjadi glukosa 6-fosfat. Kita kenal istilahnya adalah glikogenolisis ya. Lisis dari kata pecah, glikogen dari kata glikogen. Jadi glikogenolisis itu artinya pemecahan glikogen menjadi glukosa kembali. Nah, kalau asam lemak dilihat dari warna hijau ya. Asam lemak ini akan diaktifasi menjadi asil CoA, kemudian asil CoA itu akan masuk menuju ke mitokondria ya, dan akan mengalami proses beta oksidasi menghasilkan asetil CoA, dan asetil CoA ini nasibnya sama dengan asetil CoA hasil metabolisme glukosa tadi. Nah, untuk asam amino kita ingat ya, dia bisa menjadi asetil CoA dan juga bisa melalui pirufat terlebih dahulu, dan ini prosesnya berbeda-beda tergantung dari jenis asam amino penyusun protein. Ada juga yang asam amino ini bisa dimetabolisme langsung masuk ke siklus Krebs. Nah, ketika ATP itu sudah cukup ya, maka tadi glukosa akan disimpan dalam bentuk glikogen. Kemudian asam lemak ini atau asil CoA ini yang berlebih akan disimpan menjadi trigliserida dengan diikatkan oleh gliserol 3-fosfat menjadi trigliserida atau triasilgliserol. Triasilgliserol kemudian disimpan di adiposa dengan cara didistribusikan melalui darah dengan bantuan VLDL.
Nah, untuk kelebihan asil-CoA terjadi di sel hati ya, di sini tulisannya hepatosit atau sel hati. Kelebihan asil-CoA itu akan diubah menjadi badan keton melalui proses ketogenesis ya atau pembentukan badan keton. Badan keton nantinya bisa dipecahkan kembali menjadi asil-CoA gitu ya. Nah, asil-CoA ini juga bisa asil-CoA yang berlebih ini juga bisa digunakan untuk proses sintesis asam lemak ya. Dan nantinya kalau asam lemak atau asil CoA-nya berlebih bisa disimpan kembali menjadi triasylgliserol dengan diikatkan oleh gliserol 3-fosfat. Nah, ini triasylgliserol didistribusikan melalui darah dengan bantuan VLDL. Nah, ini untuk yang ATP tadi ya. ATP akan disimpan menjadi kreatin fosfat dengan bantuan kreatin fosfokinase atau CPK atau nama lainnya CK. Dan untuk metabolisme untuk menghasilkan energi dalam tubuh bisa kita selesaikan materinya, kita lanjut ke metabolisme alkohol. Untuk metabolisme alkohol ini CPMK keempat ya, jadi dia berdiri sendiri. Kita akan bahas kenapa alkohol itu sangat tidak sehat gitu ya, sangat tidak baik dikonsumsi oleh manusia. Dan ini sangat berhubungan dengan larangan kita sebagai umat muslim untuk tidak mengkonsumsi alkohol. Bisa kita jelaskan dengan ilmu sains ya, jadi ilmu dalam metabolisme alkohol ini. Nah, sebelum masuk ke metabolisme alkohol, kita ingat dulu alkohol itu apa gitu ya. Kalau dulu di kimia organik mungkin kita pernah belajar ya, bukan mungkin, memang sudah pernah belajar gitu ya terkait alkohol, bahwa alkohol itu adalah satu kelompok senyawa yang ditandai dengan adanya gugus OH ya atau kita singkat sebagai ROH. Dengan R itu adalah bisa alkil, bisa kemudian aril atau senyawa yang lain gitu ya. Dengan namanya itu diberi akhiran ol. Misalnya R-nya berupa metana atau C-nya 1, maka menjadi CH3OH dan diberi nama metanol. Kalau C-nya 2, maka dari etana kita tambahkan ol menjadi etanol. Begitu seterusnya sampai dekanol. Jadi kita punya metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, heksanol, heptanol, oktanol, nonanol, dan dekanol. Nah, tapi hati-hati ketika kita menyebut alkohol yang biasa digunakan untuk minum gitu ya, untuk minum-minuman keras, kemudian alkohol yang digunakan untuk mensterilisasi luka yang biasa kita beli di apotik itu sebetulnya alkohol yang mana yang dimaksud? Apakah metanol, etanol, kemudian propanol, butanol atau yang lainnya gitu ya. Nah, ini teman-teman harus ingat, jadi nanti kalau teman-teman mungkin ada yang bekerja di apotik atau praktik kerja di apotik, ada pasien yang beli alkohol, maka jangan sampai salah ambil gitu ya, alkohol itu apa yang dimaksud. Nah, ketika kita mendengar alkohol dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada orang yang mengatakan ada orang yang melihat orang mengkonsumsi alkohol, itu yang dimaksud adalah etanol dengan jumlah C-nya adalah 2 ya, CH3, CH2OH atau C2H5OH. Sehingga alkohol yang dimaksud untuk mensterilisasi luka pun itu sebetulnya adalah etanol. Nah, bagaimana metabolisme alkohol? Jadi utamanya metabolisme alkohol itu terjadi di hati ya, mirip dengan metabolisme lipid, glukosa maupun protein. Meskipun demikian, organ lain yang juga bisa mengalami metabolisme alkohol ini ada pankreas, stomach atau lambung, kemudian esofagus atau kerongkongan dan juga brain atau otak. Ya, meskipun jumlahnya itu jauh lebih sedikit karena utamanya adalah di dalam hati. Nah, untuk proses metabolismenya sebetulnya sangat simple gitu ya. Stepnya itu hanya 2 ini, yaitu step pertama etanol atau alkohol tadi akan diubah menjadi astaldehid dengan bantuan ADH. ADH itu kepanjangannya adalah alkohol dehidrogenase dengan melepaskan H dan ditangkap oleh NAD+ menghasilkan NADH.
Kemudian astaldehid ini lebih lanjut akan dimetabolisme dengan bantuan ALDH atau asetaldehid dehidrogenase dan juga melepaskan H+ yang ditangkap NAD+ menjadi NADH sehingga terbentuklah asetat. Sampai di sini mungkin kita belum menemukan keanehan dari metabolisme alkohol itu gitu ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, selain dua enzim ini, ada juga enzim yang digunakan untuk metabolisme alkohol, meskipun utamanya adalah dua enzim yang tadi gitu ya. Enzim tersebut adalah katalase dan juga enzim CYP. Untuk enzim CYP itu uh, membantu proses metabolisme alkohol ketika jumlah alkohol yang ada dalam tubuh itu sangat banyak gitu ya. Jadi dengan kata lain, enzim CYP itu membantu enzim ADH untuk mengubah etanol menjadi asetaldehid. Nah, ada juga enzim lain yang membantu namanya adalah katalase. Meskipun katalase ini hanya bisa membantu proses metabolisme alkohol dalam jumlah yang sangat sedikit sekali gitu ya. Oke, nah terkait enzim CYP, kenapa tadi saya menyebutkan CYP di sini kok tulisannya P4502E1 gitu ya? Maksudnya adalah CYP itu merupakan kelompok enzim yang mungkin nanti teman-teman akan pelajari di farmakologi ya. Enzim tersebut adalah enzim utama yang memetabolisme obat. Ya, enzim CYP itu punya subkelas yang cukup banyak gitu ya. Salah satunya adalah CYP 4502E1. Ya, atau kita sebut sebagai 2E1 gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini tadi yang CYP2E1 juga sering dituliskan sebagai CYP 2E1 ya. Ini etanol menjadi astaldehid, utamanya tadi ADH ya, tapi bisa juga dibantu oleh katalase. Kalau yang membantu katalase nanti akan terbentuk H2O dan terjadi di peroksisom. Itu yang paling atas ini ya. Dia akan mengubah H2O2 menjadi H2O. Sedangkan kalau di mikrosom itu bisa dibantu oleh CYP2E1 ya dengan bantuan NADPH. Sehingga NADPH ini akan menjadi NADP plus 2H2O. Kalau yang ADH tadi terjadi di sitosol gitu ya. Kemudian setelah itu baru astaldehidnya di mitokondria akan diubah menjadi asetat ya dengan bantuan ALDH. Nah, beberapa efek yang terjadi ketika metabolisme alkohol ini terjadi adalah yang pertama, ketika asetaldehid itu terbentuk dalam jumlah sedikit maupun banyak ya, astaldehid itu merupakan senyawa yang sangat berbahaya bagi tubuh gitu ya. Sehingga walaupun jumlahnya sedikit ini juga bisa membahayakan tubuh kita. Kemudian yang kedua, dengan adanya reaksi yang dibantu oleh CYP2E1 ya, maka meningkatkan ROS formation. Nah, kemudian yang ketiga, poin nomor 3 ini, ketika proses pembentukan asetat itu banyak, karena astaldehid juga banyak, maka terbentuklah NADH dalam jumlah yang banyak ya. Karena juga diproses pembentukan astaldehid dengan bantuan ADH itu juga menghasilkan NADH. Sehingga jumlah NADH itu jauh lebih banyak, mengakibatkan rasio NADH per atau dibandingkan NAD+ itu sangat tinggi. Nah, 3 hal inilah yang menyebabkan utamanya hal-hal yang merugikan tubuh kita. Kita akan bahas satu persatu hal-hal tersebut ya yang merugikan tubuh kita. Yang pertama adalah adanya astaldehid. Astaldehid itu kalau kita lihat ya di beberapa MSDS gitu, Material Safety Data Sheet, itu ditunjukkan bahwa utamanya dia adalah senyawa yang karsinogen. Artinya dapat menginduksi cancer. Itulah kenapa ketika orang yang sering mengkonsumsi alkohol itu bisa menyebabkan cancer. Ya, karena dia termasuk senyawa yang karsinogen. Selain itu dia juga toksik gitu ya. Toksik dan juga bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Sehingga ini merupakan senyawa yang sangat berbahaya bagi tubuh kita dan senyawa ini dihasilkan ketika kita mengkonsumsi alkohol. Nah, kemudian yang kedua adalah
ketika asetat ini dibentuk ya dari astaldehid kan tadi diubah menjadi asetat ya. Asetat bukan senyawa yang berbahaya sebetulnya karena asetat ini kita bisa ubah menjadi asetil-CoA dengan bantuan asetil-CoA sintetase di sini. Dan nantinya dia membutuhkan 1 ATP dibantu oleh CoA ya, koenzim berupa CoA. Dan nanti 1 ATP ini akan melepaskan 2 fosfat ya, atau kita bisa katakan sebetulnya kita butuh 2 ATP di sini. Nah, kemudian asetil CoA ini bisa berguna dalam pembentukan fatty acid ya, atau sintesis asam lemak di dalam tubuh kita. Kenapa kok tidak dihasilkan ATP dari asetil CoA ini? Karena biasanya kalau orang minum alkohol itu aktivitasnya tidak banyak. Sehingga energi yang dibutuhkan juga tidak banyak gitu ya. Tubuh tidak terlalu butuhkan energi sehingga asetil CoA ini cenderung akan digunakan untuk sintesis asam lemak. Ini mirip dengan kalau kita proses yang biasanya ya dari pirufat kemudian menjadi asetil CoA gitu ya dengan bantuan pirufat dehidrogenase. Nah, kalau kita bisa simpulkan tadi dari proses pengubahan alkohol menjadi asetat itu bisa dilihat dari bagan ini. Gitu ya. Jadi astaldehid di dalam hati, ini adalah hati atau hepar, itu akan diubah menjadi asetat tadi ya dengan bantuan ALDH dan dihasilkanlah NADH ya. Kemudian asetat ini akan didistribusikan menuju ke sel-sel ya. Contohnya di sini adalah sel muscle dan di sel muscle asetat tadi dengan bantuan ACS ya atau asetil-CoA sintetase akan menjadi asetil-CoA dan nanti dia sebetulnya juga bisa masuk ke siklus Krebs kalau tubuh itu butuh energi. Tapi kalau tidak, maka yang seperti yang saya sebutkan dia akan digunakan untuk sintesis asam lemak. Nah, kemudian toxic effect yang lain adalah terkait tingginya rasio NADH per NAD+. Apa yang terjadi ketika NADH itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan NAD+? Yang pertama adalah tingginya NADH itu bisa menghambat oksidasi fatty acid atau asam lemak. Ini juga mungkin terjadi karena NADH yang banyak itu kan bisa masuk ke transport elektron sehingga langsung menghasilkan ATP ya. Nah, sehingga tidak ada proses pemecahan fatty acid atau asam lemak. Ya, karena ATP tidak dibutuhkan gitu. Atau ATP dibutuhkan tapi bisa didapatkan dari NADH-nya. Nah, sehingga fatty acid ini menjadi terakumulasi dalam tubuh, terutama di hati, karena metabolisme fatty acid kan terutama terjadi di hati ya. Sehingga liver itu mengalami perlemakan gitu ya, perlemakan pada hati atau kita sebut sebagai fatty liver sehingga bisa menyebabkan terjadinya hiperlipidemia atau hiper itu tinggi, lipid itu lipid, emia dari kata darah ya atau dengan kata lain hiperlipidemia adalah tingginya kadar lipid di dalam darah. Kemudian NADH yang tinggi itu juga ternyata bisa menyebabkan penyakit yang lain gitu ya. Yaitu dengan adanya NADH yang tinggi ya, itu menyebabkan asetil-CoA yang terbentuk tadi dari pengubahan astaldehid menjadi asetat ke jadi asetil-CoA ya. Itu tidak masuk ke siklus Krebs. Kenapa ya tadi? Karena ATP sudah cukup dari NADH gitu ya. Nah, karena tidak masuk ke siklus Krebs, TCA itu siklus Krebs ya, bahasa Inggrisnya siklus Krebs disingkat sebagai TCA, maka asetil-CoA ini akan diubah menjadi badan keton ya, karena jumlahnya sangat banyak terakumulasi akan diubah menjadi badan keton dan tingginya badan keton dalam tubuh itu ternyata sangat berbahaya karena menginduksi adanya ketoasidosis ya, tingginya badan keton di dalam tubuh gitu ya, ketoasidosis. Nah, selain itu tidak berhenti di situ gitu ya efeknya, kita masih punya efek lain lagi gitu terkait tingginya NADH. Nah, tingginya NADH juga bisa menyebabkan tingginya kadar laktat. Kenapa? Karena ATP itu sudah dihasilkan gitu ya dari NADH sehingga proses glikolisis yang mengubah glukosa menjadi pirufat itu akan semuanya diubah menjadi laktat.
Dan juga biasanya kalau orang yang mengkonsumsi alkohol ini, kadar oksigennya juga tidak terlalu tinggi ya, rendah ya, sehingga menginduksi glikolisis secara anaerob. Terbentuklah laktat. Nah, jumlah laktat yang banyak ini juga menyebabkan suatu kondisi tubuh yang dinamakan dengan laktik atau laktat asidosis ya, tingginya kadar laktat di dalam tubuh yang tingginya kadar laktat tadi menyebabkan ekskresi asam urat dalam tubuh itu menjadi rendah. Padahal asam urat itu harusnya dikeluarkan dari tubuh, tapi karena dia gagal dikeluarkan, kadarnya menjadi tinggi, maka asam urat terakumulasi dalam tubuh. Kira-kira penyakit apa? Kalau adanya asam urat dalam tubuh dalam jumlah yang banyak, ya betul, penyakit gout, ya, atau asam urat. Selain itu masih ada lagi gitu ya efek dari tingginya NADH. Tingginya NADH dalam tubuh itu bisa menginduksi gluconeogenesis yang berasal dari laktat dan alanin dalam bentuk pirufat. Nah, pirufat tadi karena terjadi atau kurangnya oksigen dalam tubuh, maka terjadilah pengubahan pirufat menjadi laktat. Ya, glikolisisnya terjadi dalam kondisi anaerob. Nah, kenapa kok gluconeogenesis terjadi? Ini uh, kasus ini khususnya adalah pada orang yang mengkonsumsi alkohol dalam kondisi perut yang lapar. Jadi karena perutnya lapar, kadar glukosa itu rendah, sehingga tubuh itu akan melakukan usaha supaya kadar glukosanya itu tetap normal. Dengan cara dia akan membentuk glukosa sendiri yang berasal dari laktat. Tadi ya, laktat dan alanin, sehingga terjadilah gluconeogenesis. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah rendahnya kadar glukosa dalam darah atau hipoglikemi. Kenapa demikian? Karena pirufat yang tadinya itu digunakan untuk gluconeogenesis itu diubah semua menjadi laktat. Jadi harusnya gluconeogenesis ya dari pirufat, tetapi pirufat itu diubah menjadi laktat karena kurangnya oksigen dalam tubuh, sehingga kadar glukosa dalam darah menjadi rendah atau hipoglikemi. Lalu pertanyaan berikutnya, berarti kalau minum alkohol harus kenyang gitu ya. Nah, ternyata kalaupun kondisi tubuh itu kenyang, mengkonsumsi alkohol, NADH-nya tinggi, itu bisa menghambat glikolisis ya, karena kan kenyang tuh. Karena kenyang tidak butuh ATP, glukosanya tinggi, glikolisisnya terhambat. Kalau glukosanya terhambat, maka kadar glukosa dalam darah itu menjadi tinggi atau hiperglikemi. Jadi kayak buah simalakama gitu ya. Minum alkohol kenyang juga berbahaya, menyebabkan hiperglikemi, tapi kalau lapar itu juga bahaya karena bisa menyebabkan hipoglikemi. Nah, sehingga kesimpulannya astaldehyde itu merupakan senyawa yang toksik yang berasal dari alkohol tadi ya, dari alkohol, bisa menyebabkan hepatitis, hepatitis cirrhosis, kemudian kurangnya atau berkurangnya fungsi dari hati, dan juga bisa menyebabkan kanker. Ini adalah efek dari astaldehyde. Secara ringkas kita bisa melihat efek dari alkohol pada tubuh kita itu dari bagan ini. Ya, kita bisa lihat bahwa adanya ketoasidosis tadi sudah kita bahas ya, adanya fatty liver tadi, kemudian hiperlipidemia, hipoglikemia, laktat asidemia, dan juga gout. Ini teman-teman kalau bisa melihat proses secara keseluruhan bisa dilihat di dalam bagan ini. Ya, demikian untuk proses metabolisme dari alkohol. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.